Shalom saudara, saudara tahu nggak sih ketika kita mau menghampiri Allah itu nggak hanya bisa dilakukan dengan satu cara, tetapi dengan beberapa cara. Jika kita melihat dari teladan Yesus, setidaknya ada 3 dimensi cara kita menghampiri Allah. Yang pertama adalah saat kita menghampiri Allah sebagai Bapa kita. Yang kedua adalah saat kita menghampiri Allah sebagai teman atau sahabat kita. Dan yang ketiga adalah saat kita menghampiri Allah sebagai hakim. Nah, pada kesempatan yang pertama ini, kita akan membahas mengenai dimensi yang ketiga, yaitu Allah sebagai hakim. Karena dimensi inilah yang seringkali dilupakan dan dipandang sebelah mata, karena banyak orang merasa bahwa pengadilan surga itu saat ini masih tutup, saudara, dan bukanya ketika akhir zaman. Tapi tidak seperti itu, karena pengadilan surga itu senantiasa bekerja pagi, siang, malam, saudara. Dan kita harus mengetahui bagaimana sih cara kita approach God sebagai hakim. Nah, caranya adalah mengetahui dulu karakter Allah ketika ia sebagai hakim. Bagaimana? Dengan cara melihat Yesus. Karena Yesus adalah Bapa dan Bapa adalah Kristus. Jesus is a part of God yang dimasukkan ke dalam daging dan tubuh manusia. Contohnya air ini, jika kita ambil satu tetes, kita masukkan ke dalam daging, ia menjadi Yesus. Jika ini adalah Bapa, jadi ekspresi perkataan dan perbuatan Kristus itu sebenarnya mencerminkan pribadi Bapa, saudara. Nah, apa sih yang dapat kita lihat dan pada kejadian apa sih Tuhan Yesus sebagai hakim saat ia berada di dunia? Kita bisa buka di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14. Nah, ayat ini adalah bukti bahwa Yesus adalah Bapa dan Bapa adalah Kristus. Bunyinya adalah berikut. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Karena itu, ketika kita melihat perbuatan dan perkataan Tuhan Yesus saat di bumi, sama dengan kita melihat perbuatan dan karakter Allah Bapa saat ia menjadi hakim. Nah, salah satu peristiwa yang saya sangat sukai ketika Yesus menjadi hakim adalah peristiwa ketika Tuhan Yesus dicobai oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka berpikir untuk menjebak Tuhan Yesus, karena mereka mengira di saat itu, apapun yang Tuhan katakan dan lakukan atas jebakan mereka itu pasti dapat mereka gunakan sebagai dasar untuk mempersalahkan Tuhan Yesus. Di sini pertentangannya sudah next level. Ahli Taurat dan orang Farisi tahu bahwa ketika mereka menguji Tuhan Yesus mengenai sesuatu yang adil dan tidak adil, pasti Tuhan Yesus akan memilih sesuatu yang adil. Tetapi yang mereka pertentangkan di sini bukanlah keadilan dan ketidakadilan, saudara. Di sini yang mereka pertentangkan adalah kira-kira Tuhan Yesus tuh bakal milih yang mana ya? Hukum atau kasih? Ini penting karena pada saat itu reputasi Tuhan Yesus adalah sebagai seorang pribadi yang merciful, yang penuh kasih, yang penuh pengampunan. Jadi mereka ingin melihat Yesus, apakah ketika Yesus diberi suatu kasus, mana yang ia pilih? Hukum atau kasih? Kita buka di Yohanes 8 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-11. Bunyinya, pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit lalu berkata kepada mereka, Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melempari batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi mereka
Dengan mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua, sampai pasal ini dulu. Nah, yang perlu kita garis bawahi bahwa di ayat ketiga dan ayat keempat, kita melihat adanya prosecutor, dalam bahasa Indonesia jaksa, pendakwa. Nah, pendakwanya siapa dalam kasus ini? Pendakwanya adalah ahli Taurat dan orang Farisi yang datang kepada Tuhan membawa suatu kasus untuk masuk ke dalam suatu sengketa. Tidak hanya ada prosecutor, namun dalam peristiwa ini mereka juga membawa hukum. Hukum yang mereka bawa adalah apa? Mereka bilang bahwa Musa berkata bahwa orang yang tertangkap berbuat zina harus dihukum mati. Itu ada di mana? Itu ada dalam Ulangan 22 ayat 22 dan Imamat 20 ayat 10. Bunyinya apa? Di Ulangan 22 ayat 22 berkata bahwa apabila seseorang kedapatan tidur dengan seorang perempuan yang bersuami, maka haruslah keduanya dibunuh mati. Laki-laki yang telah tidur dengan perempuan itu dan perempuan itu juga. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat di antara orang Israel. Di sini saudara, kita belajar bahwa sebenarnya yang dikatakan ahli Taurat dan orang Farisi itu ada legal basis yang benar. Dan mereka di situ bilang kepada Tuhan Yesus yang sebagai hakim, dasar hukumnya tuh kayak gini, sekarang keputusanmu seperti apa? Nah, ayat ke-6 dan ayat ke-7 ini menarik. Jika kita melihat dari study Bible NLT saudara, disebutkan bahwa mereka tuh ingin membuat Yesus melanggar hukum. Karena mereka tahu betul di saat itu reputasi Yesus itu penuh dengan pengampunan. Kalaupun itu tidak tercapai, setidaknya apa yang mereka dapatkan? Setidaknya it ruin Jesus' reputation, mengurangi reputasi Yesus yang penuh pengampunan itu, saudara. Namun Yesus tidak masuk ke dalam jeratan mereka. Yesus di dalam ayat ini kita bisa melihat kebijaksanaan luar biasa, yaitu yang melalui keputusan Tuhan Yesus. Yesus mengatakan apa? Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak akan menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Di sini Tuhan tidak mengatakan kepada ahli Taurat dan orang Farisi, oh iya ya, tapi kasihan orang ini, masa mau kita hukum, masa mau kita rajam, hukum Musa kita tiadakan saja. Tidak saudara, Tuhan Yesus bilang apa? Tuhan Yesus bilang, kalau kamu tidak berbuat dosa, silahkan rajam orang ini. Tapi di sini Tuhan Yesus juga menunjukkan kasih-Nya yang luar biasa kepada perempuan ini. Dengan cara apa? Tuhan Yesus tidak menghukum engkau, tetapi ketegasan Tuhan Yesus juga terlihat. Dengan cara Dia memastikan kepada perempuan ini, jangan berbuat dosa lagi. Syaratnya apa? Syaratnya adalah perempuan ini sepakat bahwa ia sedang berhadapan dengan si Mesias itu. Dia berhadapan dengan Tuhan. Saat orang-orang di sekelilingnya bahkan menguji Tuhan, mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Si orang ini percaya bahwa Yesus adalah Mesias, si penyelamat itu, saudara. Nah, dari perkataan Yesus ini kita melihat kebijaksanaan yang luar biasa, di mana hukum tetap ditegakkan, namun kasih tetap ditegakkan. Paradigma ahli Taurat itu seperti apa? Paradigma ahli Taurat bahwa everything is black and white. Kalau kita memilih hukum, maka kasih akan dikompromisasikan. Ketika kita memilih kasih, maka hukum akan dikompromisasikan. Tetapi menurut Tuhan Yesus tidak seperti itu, saudara. Menurut Tuhan Yesus, kasih dan hukum bukanlah sesuatu yang bertentangan. Tetapi kasih dan hukum merupakan sesuatu yang bisa berjalan dengan berdampingan, saudara. Karena itu Tuhan Yesus berkata dalam Matius 22 saat Ia menerangkan mengenai hukum kasih. Apa yang Yesus katakan? Bahwa pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jika dalam bahasa hukum, kita bisa melihat bahwa hukum kasih adalah hukum dasarnya, grand normnya. Jika dalam sebuah negara, grand normnya adalah sebuah konstitusi, saudara. Konstitusi itu adalah dasar dari seluruh hukum, maka hukum-hukum yang lain harus dipastikan ia tidak bertentangan dengan hukum kasih. Ketika ada suatu pertentangan, mana yang menang? Yang menang adalah grand normnya, karena ia memiliki hierarki yang lebih tinggi dibandingkan hukum-hukum yang lainnya. Inilah yang Yesus katakan untuk membuka paradigma kita, bahwa ketika ada suatu pertentangan, kamu milih kasih atau hukum? Ya kita tetap harus melihat kasih-Nya, saudara, karena itulah yang terpenting.
Sadarkah saudara bahwa sampai pada hari ini, cara yang sama yang digunakan oleh ahli Taurat, oleh orang Farisi, itu adalah cara yang sama yang digunakan oleh iblis untuk menyerang kita, umat manusia di pengadilan surga, saudara. Iblis itu berusaha semaksimal mungkin untuk mencari dasar hukum yang kuat sebanyak-banyaknya untuk menghambat manifestasi kasih dari Allah itu kepada kita, untuk menghambat destiny kita, untuk menghambat berkat Tuhan atas hidup saudara. Karena secara legal, sebenarnya yang mereka bawa adalah sesuatu yang benar. Mereka tidak mengada-ngada, saudara. Ketika ahli Taurat mendakwakan sesuatu kepada perempuan ini, mereka tidak mengada-ngada, mereka membuat hukum sendiri, tidak, saudara. Tapi hukumnya memang ada. Demikian juga iblis, yang mereka bawa itu legal basis yang benar, saudara. Maka dari itulah kita sebagai manusia harus berjaga-jaga. Karena itulah Paulus berkata bahwa ingatlah bahwa lawanmu si jahat itu seperti singa yang siap menerkam. Karena itulah kita sebagai manusia juga harus tahu bagaimana sih caranya kita memasuki dimensi Allah sebagai hakim. Sehingga sewaktu-waktu si jahat itu mendakwakan sesuatu kepada kita, kita sudah siap, saudara. Kita menyiapkan rebuttals, kita menyiapkan eksepsi dalam bahasa hukum untuk supaya dakwaan iblis itu tidak valid lagi, saudara. Karena kita udah tahu kita perlu menjawab apa. Nah, imajinasi saya bagaimana sih sistem kerja pengadilan surga? Imajinasi saya seperti ini. Iblis sebagai pendakwa bilang nih ke Tuhan, "Bapak, anakmu si A ini berbuat zina loh Tuhan. Masa ya sekarang kamu mau berkati? Masa ya sekarang kamu bikin breakthrough di dalam hidup kita? Di mana letak keadilanmu Tuhan? Bukankah engkau adalah hakim yang adil?" Ketika di Ulangan 22 ayat 22 bilang, hukumannya adalah maut, kenapa sekarang kau malah ingin memberikan berkat kepada dia? Nah, itulah kira-kira apa yang didakwakan iblis. Dan Allah, saudara, ia sekaligus Bapa, namun juga sekaligus hakim yang adil. Pasti di satu sisi kasihnya itu meluap-luap. Dia sangat ingin memenangkan kita di dalam suatu sidang itu. Tetapi di sisi lain, ia tidak dapat mengingkari dirinya sendiri untuk meninggalkan keadilan itu. Karena itulah kita sebagai manusia juga harus tahu bagaimana caranya kita mendapatkan legalitas yang benar untuk melawan dari dakwaan iblis itu, saudara. Supaya Allah Bapa sebagai hakim yang adil memiliki dasar hukum, memiliki legalitas untuk mencurahkan kasih-Nya, untuk menjawab doa kita, untuk menfulfill destiny kita sebagai manusia. Inilah yang harus kita pelajari, saudara. Nah, kalau hari ini saudara merasa bahwa, wah, hidup saya ini sudah tidak berharga, hidup saya ini sudah tidak ada artinya karena saya pendosa dan tidak ada lagi harapan bagi hidup saya. Ingat, itu bukan kata Tuhan, tetapi itu adalah kata iblis, saudara, untuk menjauhkan saudara dari kasih karunia itu. Karena saya tahu betul bahwa Allah yang saya sembah tetap menerima saya apa adanya, seberapapun berdosanya saya. Karena ingat, apalagi Allah itu sangat dekat dengan orang-orang yang hancur hatinya, saudara. Karena ia tahu bahwa manusia tidak mampu, maka dari itu dia rela datang ke dunia, merelakan part of him untuk turun ke dunia, menebus dosa kita. Saudara, ini wujud kasih, namun sekaligus juga wujud keadilannya. Wujud kasihnya karena dia menggantikan kita, saudara. Kita tahu bahwa upah dosa adalah maut. Dan Tuhan Yesus yang turun ke maut, saudara, untuk menebus dosa-dosa kita. Tetapi letak keadilannya, ia tetap menjalani hukuman itu, saudara. Jadi apakah ketika kita berkata bahwa hukumnya di hukum Taurat bahwa dosa adalah maut tetap terlaksana atau tidak? Tetap terlaksana, saudara. Tapi semuanya telah lunas terbayar. Karena kita telah mendapatkan keselamatan itu by grace. Bukan berdasarkan apa yang kita lakukan, tetapi berdasarkan apa yang telah Tuhan Yesus lakukan dalam hidup kita, saudara. Syaratnya hanyalah sederhana banget. Kita hanya perlu sepakat dengan darah Yesus itu, saudara. Kalau begitu, apakah sekarang kita sebagai manusia-manusia yang percaya bisa berbuat dosa seenaknya kita sendiri? Tentu tidak, saudara. Tetap ada konsekuensi dari dosa kita. Misalkan, ketika Daud berzina dengan Batsheba, kita tahu bahwa Daud ini salah satu anak kesayangan Tuhan. Apakah karena Tuhan Yesus sangat mengasihi Daud, maka Tuhan berkata, wah karena dia anak kesayanganku, lepaskanlah dia daripada dosa ini? Enggak, saudara.
Tapi Daud tetap mendapatkan konsekuensi dari perbuatannya, yaitu anaknya dari hasil perzinahan itu tetap mati, saudara. Tetapi tidak serta-merta Yesus berkata bahwa dia sudah berzina, dia telah membuat aku menyesal memilih dia. Enggak, saudara. Tuhan Yesus memberikan Daud second chance. Tuhan Yesus memberikan Daud kesempatan yang kedua karena kasihnya kepada Daud, saudara. Jadi yang saudara perlu ingat bahwa saya tidak tahu Anda sedang dalam dosa apa, Anda sedang mengalami apa, keterpurukan apa yang terjadi dalam hidup Anda. Tapi Anda perlu ingat bahwa tidak ada dosa apapun yang dapat menjauhkan Anda dari kasih karunia yang telah Tuhan berikan kepada Anda. Nah, yang terakhir, pada bagian ini kita harus mengerti betul apa yang menjadi hukumnya. Bagi saya yang anak hukum, ini merupakan suatu pertanyaan yang penting. Karena ketika kita tidak mengetahui hukumnya, ketika hukumnya tidak jelas, maka tidak ada certainty, tidak ada kepastian hukum. Bahkan beberapa orang juga tanya kepada saya, Mon, ketika saya melakukan ABC itu benar atau salah sih? Apalagi hal-hal yang tidak ada secara eksplisit tertulis di Alkitab. Misalkan di Alkitab tidak tertulis, sebagai manusia Anda dilarang merokok. Tidak tertulis, bukan? Nah, saya juga sempat bingung. Saya tanya ke Tuhan, Tuhan, susah banget dong ya jadi manusia. Ketika kita tahu bahwa lawan kita iblis bisa mendakwa kita sewaktu-waktu, apakah kita harus hafal dulu isi Alkitab untuk mengetahui apa yang didakwakan, untuk mengetahui apakah berbuat kita itu salah atau benar? Terus kalau yang nggak ada di Alkitab gimana, Tuhan? Ternyata saudara, jawabannya tuh simple sekali. Dan mungkin untuk setiap orang tuh berbeda. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh bagi dia. Jawabannya ada di mana? Jawabannya ada di Ibrani 8 ayatnya yang ke-10. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Jadi saudara, jangan pernah tanya ke orang lain, apakah perbuatan ini benar atau salah. Jangan pernah bingung, pusing-pusing membaca, apakah harus membaca Alkitab dari awal sampai akhir. Itu perlu, tapi dalam suatu perbuatan Anda tidak perlu memusingkan hal itu. Yang perlu Anda lakukan apa? Tanya di dalam hatimu. Karena hukum yang Tuhan atur itu telah ditulis di dalam hati kita, di dalam hati setiap kita, saudara. Nah, karena itulah hubungan kita dengan Tuhan itu sangat penting. Karena kepekaan kita itu yang membuat kita semakin mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan, apa yang menjadi hak hukum Tuhan yang telah diukirkan dalam hati kita. Saudara perlu ingat bahwa kita sebagai orang percaya itu tidak cukup hanya kita mendapatkan hadirat saat kita mau, saudara. Itu sama saja dengan keintiman tanpa hubungan. Keintiman tanpa hubungan itu apa, saudara? Adalah suatu pelacuran. Maka dari itu, kita sangat tidak tahu diri ketika kita hanya meminta Tuhan memuaskan kita tanpa kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Maka dari itu hubungan tuh harus dijalani tuh, saudara. Tidak hanya hari demi hari, but in every second of your life, saudara. Dimanapun, kapanpun, cari Tuhan. Karena dengan itulah kamu mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan dan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Tapi satu lagi, saudara, yang perlu Anda ingat. Seperti yang Rasul Paulus katakan di dalam Korintus, saudara, jangan biarkan kebebasanmu itu menjadi batu sandungan buat orang lain. Mungkin ada hal-hal yang hati saudara merasa bahwa ini tidak salah. Misalkan ada orang berbuat salah, Anda ingin marah. Hati kecil saudara bilang, wah ini udah saatnya nih saya menegur dia. Namun saudara juga perlu tanya ke dalam hati saudara, ketika aku marah, kira-kira ini menjadi batu sandungan gak ya buat orang ini? Kalau ini menjadi batu sandungan, maka cara yang lebih bijaksana untuk aku memanifestasikan amarahku, untuk memanifestasikan mengajari dia itu bagaimana? Saudara harus menjadi bijaksana. Karena bukan berarti ketika Anda diberi kebebasan kepada Tuhan Yesus, itu adalah suatu kebebasan yang sebebas-bebasnya. Karena Anda juga harus melihat siapa orang-orang di sekeliling saudara. Inilah maka Rasul Paulus bilang bahwa kalau aku mau makan daging itu menjadi batu sandungan buat sesamaku. Untuk selamanya aku tidak akan memakan daging. Karena jangan biarkanlah kemerdekaanku menjadi batu sandungan buat orang lain. Maka dari itu saudara, ketika saudara sudah semakin dekat
dekat dengan Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus juga tidak akan membiarkan saudara menjadi batu sandungan buat orang lain. Karena apakah itu suatu kebijaksanaan? Ketika Anda merasa Anda mengetahui kebenaran, tetapi orang menjadi sedih, Anda melukai hati seseorang, tentu tidak, bukan? Karena itulah kita harus mengetahui bahwa hukum, bahwa kebenaran itu juga harus selalu termanifestasikan dalam balutan kasih saudara. Nah, di part yang selanjutnya kita akan belajar mengapa sih kadang-kadang doa yang telah kita panjatkan selama berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun belum dijawab sama Tuhan. Apakah benar cukup dengan menunggu waktu Tuhan? Karena jangan-jangan ada hubungannya nih dengan legalitas yang belum terselesaikan di dalam pengadilan surga. Untuk itu, tonton video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.